Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad kataba 'alaina siyam fi shahri Ramadan. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah, ay kama qala salaful ummah. Tibqan biqaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa qala ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena juga pada hakikatnya, tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, hadza min fadli rabbi. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatim hendak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah terus menerus dengan semangat minta kekuatan pertolongan kepada Allah agar kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah, bukanlah karena pangkat jabatan kedudukannya, bukan karena gelar pendidikannya, bukan pula karena umur, suku, kulit dan bangsanya, tetapi siapa saja di antara kita yang benar-benar beriman dan bertakwa, itulah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Nabi pun menegaskan aksarum ma yudkhilul jannah, kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, yaitu karena dua faktor utama: taqwallah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkatnya ibadahnya, syukurnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan digolongkan hamba Allah yang rabihun, hamba Allah yang beruntung, manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Jamaah sekalian, saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama di dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tash'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl fatal alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Belumkah waktunya, belumkah saatnya bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman itu untuk tunduk khusyuk mengingat Allah. Mengingat Allah, dzikrillah maknanya adalah sebanyak mungkin kita menyebut melafaz asma Allah. Juga kaitannya dengan ayat ini adalah yaitu iqamati shalah, mendirikan salat, dan juga ada yang memaknai dzikrillah mengingat Allah adalah iqamati syariah, menegakkan hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, yaitu orang-orang yang diberi Alkitab. Lamanya waktu dalam penantian kedatangan Nabi, mereka tidak sabar, mereka tidak berpegang teguh dengan kitabnya, mereka melupakan kitabnya, mereka melakukan kemaksiatan dan dosa, dan itulah yang menjadikan keras hati mereka, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar hukum Allah dengan sengaja. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nanti bagi orang-orang yang benar-benar beriman, sangat menanti. Makanya bukan hanya sekedar tarhib, karena kalau tarhib itu artinya menyambut, tapi lebih dari itu adalah targhib. Targhib artinya cinta, senang, dan rindu dengan kedatangannya Ramadan. Para sahabat Nabi, orang-orang soleh terdahulu, mereka menyiapkan diri, ada yang 6 bulan atau 4 bulan atau setidak-tidaknya 3 bulan sebelum datangnya Ramadan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan, kesehatan, kekuatan, rezeki, dan mohon kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan sehingga dapat menjalankan ibadah saum Ramadan dan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Ini ibadah yang sangat istimewa, sampai-sampai Allah sendiri yang menyatakan dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam, semua amalan anak Adam itu untuk mereka sendiri illa saum, kecuali saum. Saum itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri, wa ana azibi, dan aku sendirilah yang memberikan pahalanya. Artinya amalan-amalan yang lain Allah yang kasih pahala, tapi Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk mencatat. Tetapi untuk saum adalah yaitu Allah sendiri yang memberikan pahalanya. Kemudian semua amal ibadah dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga dua orang sahabat, yang satu masuk Islamnya di bulan Syawal misalkan begitu. Sebelum Ramadan dia meninggal.
Berarti tidak berjumpa dengan yaitu Ramadan, 10 bulan dalam Islam dan iman. Yang satunya 10 hari sebelum Ramadan masuk Islam, 10 hari sebelum Ramadan berakhir atau sebelum Idul Fitri meninggal dalam 1 bulan Islamnya. Tetapi yang kedua ini ternyata di akhirat dia akan mendapatkan kedudukan surga yang lebih utama dibanding yang pertama. Kenapa? Karena hamba yang satu ini dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, kemudian dia memaksimalkan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan. Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, ayatnya sudah kita hafal, ayatnya sering kita dengar. Al-Baqarah 183 sampai 186. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kita baca, kita dalami, pahami Al-Quran Al-Baqarah 183 sampai 186. Di sana ada 3 target utama di dalam menjalankan saum Ramadan. Yang pertama, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur. Dan yang ketiga adalah la'allahum yarsyudun, agar selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulia, begitu hebatnya yaitu target menjalankan saum. Tapi saum yang bagaimana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, sebelum Ramadan ini pastikan tinggalkan tarkul ma'asi wa dzunub. Sebelum memasuki Ramadan pastikan tarkul ma'asi wa dzunub, tinggalkan segala macam kemaksiatan dan dosa. Dan yang kedua, sebelum Ramadan ini tazkiyatun nufus, bersihkan penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Penyakit hati seperti malas dalam ibadah, marah-marah, dusta, ghibah, menghina, mencela, kikir, tamak, rakus, hubud dunia. Buang semua penyakit-penyakit hati, buang semua kemaksiatan dan dosa, karena itu akan menjadi beban beratnya kita dalam menjalankan saum ibadah Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain di dalamnya. Kemudian yang ketiga, sebelum Ramadan ini pastikan selesaikan muamalah kita. Jangan ada orang yang kita sakiti, kita zalimi. Jangan sampai kita sebagai anak durhaka sama orang tua kita. Jangan sampai kita sebagai orang tua pun tak peduli terhadap anak-anak kita. Jangan sampai kita membiarkan saudara kita di dalam dosa dan maksiat, dan jangan sampai kita ingkar janji, apalagi juga naudzubillah min dzalik tidak menunaikan amanah kepercayaan yang diberikan kepada kita. Jangan sampai kita juga menyakiti pasangan hidup kita. Saudaraku seiman, hamba Allah cinta pada kebaikan dan kebenaran, juga semestinya sebelum Ramadan ini irtiqaul ibadah. Kita mulai tingkatkan ibadah kita. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Mulai banyak bersering-sering kita bersedekah, banyak doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran, salawat Nabi, mendoakan orang lain dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, tentunya saum yang bagaimana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul nyatakan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang dilakukan. Bagaimana maksudnya? Barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang seperti Allah nyatakan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Maksudnya iman yang benar adalah mengisahkan, mentauhidkan Allah, bebas dari kesyirikan. Iman yang benar adalah yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Kemudian dia jalankan saum Ramadan dengan ilmu yang benar. Ilmu yang benar yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tidak makan, tidak minum mulai dari subuh sampai maghrib. Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Dia tinggalkan kemaksiatan dan dosa. Dia tinggalkan hal-hal yang merusak, membatalkan puasa.
Kemudian satu lagi, dia tingkatkan amal-amal kebaikan ibadah di bulan Ramadan. Di antaranya adalah khatam Al-Quran 1 kali. Kemudian dipastikan semua yang dia lakukan adalah betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saum yang demikian adalah saum yang akan diterima oleh Allah dan akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa, orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang dapat istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat menggapainya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya juga perlu kita perhatikan, karena shaum itu adalah mengajarkan kita beraktivitas di dalam banyak kebaikan, dan ayat ini adalah juga dikaitkan dengan kunci kebaikan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebaikan. Hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, tidak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, sehingga pun kalau mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu yang zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah, warahmah, keturunan yang baik, solih, solihah. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam birahmatika arhamar rahimin. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.